Pemangkasan suku bunga dari Bank Indonesia yang cukup mengejutkan begitu. Banyak investor yang memprediksi bahwa tidak akan dipangkas suku bunganya, namun ternyata dipangkas 25 basis poin. Kita tahu bahwa setiap Bank Indonesia memangkas suku bunga, efeknya ke sektor properti mungkin butuh waktu lebih panjang sebenarnya begitu. Tapi apakah Anda melihat bahwa ini juga menjadi optimisme di tahun 2025 untuk sektor properti? Silakan, Pak. Oke, saya rasa sih efek bunga itu lumayan mendorong ya, tapi khususnya untuk yang terutama untuk end user. Jadi kalau buat investor kan properti itu ada investor, ada end user. Jadi untuk end user saya rasa itu pasti akan mendorong untuk orang juga ikut membeli karena faktor bunga lebih murah. Dan rumah bunga lebih murah ini pun buat kita sebagai property developer dan masyarakat itu bikin kaget juga. Karena kan global crisis atau bunga lagi pada tinggi semuanya, ya kan? Dan tiba-tiba dipotong, buat saya cukup bagus juga lah ya. BI memberikan kejutan yang baik untuk pemain properti Indonesia dan yang lainnya. Meskipun nanti biasanya dirasakannya beberapa bulan. Enggak langsung, pasti nggak langsung. Karena gini, anyway nanti banknya belum tentu langsung turunin. Betul. Berarti butuh waktu tetap. Iya, tanpa dipotong pun kadang-kadang bank juga suka memberikan promosi kan, satu program ya. Oke, yang lebih terasa sebenarnya di yang lebih terasa, iya. Oke, baik. Lalu kita tahu bahwa yang pada saat ini juga sedang terjadi meskipun memang suku bunga akhirnya dipangkas 25 basis poin, ini artinya era suku bunga tinggi berakhir, tapi di sisi lain rupiah melemah. Pada saat ini berada di level 16.300-an, bahkan kemarin sempat ada di level 16.400-an. Kalau kita tahu bahwa yang namanya perumahan itu butuh bahan-bahan bangunan yang juga kita masih impor begitu, ada baja dan lain sebagainya. Apakah ini juga berpengaruh terhadap proses pembangunan dan juga cost dari pembangunan properti? Silakan, Pak. Pasti, itu pasti efeknya karena ada berapa percentage itu kita masih import, ya kan? Automatically cost kita akan bertambah tinggi, ya kan? Cuma kita memanage kita punya spek, memanage kita punya cost atau menaikkan harga. Tapi kalau menaikkan harga, ujung-ujungnya kan kembali lagi. Apakah itu akan match the market atau enggak, punya kebutuhan market atau enggak. Jadi itu pilihan developer nanti. Pasti efeknya itu akan menaikkan harga juga. Berarti saat ini masih belum terjadi kenaikan harga? Belum. Meskipun memang rupiah pada saat ini sudah melemah? Iya, belum. Oke. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Kita tahu bahwa pada saat ini pemerintah yang sedang menjabat ini sudah kurang lebih 100 hari menjabat, menggelontorkan sejumlah subsidi begitu untuk mendorong daya beli masyarakat. Kita tahu ada beberapa subsidi misalnya diskon 50% untuk penggunaan listrik dan lain sebagainya. Apakah ini juga menjadi salah satu pertimbangan atau sentimen positif bagi sektor properti apabila akhirnya lewat insentif-insentif yang diberlakukan oleh pemerintah daya beli masyarakat ini meningkat? Saya rasa kalau pembelian properti ya itu nggak langsung, nggak direct ya. Yang saya selalu katakan bahwa kalau ingin meningkatkan demand atau permintaan dari properti, yang direct itu bukan hanya suku bunga. Contohnya ya pembebasan PPN, subsidi PPN itu direct. Okay. Saya pernah katakan juga BPHTB, ya kan. Jadi pajak penjualan itu kalau misalnya dikurangin itu akan membantu banget, ya kan. Jadi hal itu kalau misalnya, maka itu waktu tahun lalu dari Pak Prabowo bilang akan menghilangkan PPN dan BPHTB, saya rasa orang yang paling senang adalah property developer. Karena 11 atau 12% plus tambah 5% udah 16% kita bisa turun. Betul. Dan itu sangat signifikan buat buyers, ya kan. Kalau income tax ya pasti ya kita harus bayar ya. Okay. Saya rasa kalau itu bisa dijalankan segera itu sangat lebih mendorong dibandingkan dengan penurunan suku bunga. Ya. Oke, baik. Itu kan tadi rencana tersebut baru dalam bentuk penyampaian ya, Pak ya, masih belum. Dan itu jadi masalah juga tuh. Betul. Karena orang jadi menunda pembelian properti. Yes, itu terjadi, Pak. Terjadi. Jadi ada banyak, bukan hanya Trinity juga, ada mungkin banyak developer juga yang mengakali. Jadi menganggap itu akan terjadi. Jadi kayak subsidi. Oke, berarti harga sudah diturunkan dengan secara tidak langsung misalnya. Oke. Ada, ya kan. Ada beberapa yang untuk produk-produk tertentu, ya mungkin developer tertentu, ya kan. Itu seperti itu. Supaya sales tetap jalan. Iya, karena mereka berpikir bahwa nanti akan ada pembebasan PPN. Ya, menghilangkan PPN. Lumayan 11%, sekarang jadi 12% misalnya. Plus 5% BPHTB. Lumayan 16%. Nungguin terus orang nggak beli properti. Terutama buat investor.
Kalau end user, kalau udah kepepet ya pasti dia akan beli juga. Ya, Apalagi mereka bisa belinya di secondary. benar. Jadi mungkin primary-nya akan lebih stop, secondary akan lebih jalan. Oh, oke, berarti Iya kan? memang kalau dari perusahaan atau dari investor berharap bahwa Kalau kebijakan ini yang mau segera. beli dari primary, mereka pasti akan nunggu. Bukannya semuanya, tapi sebagian ini orang investor terutama atau end user juga, oh ya ini bakal ditunggu lumayan 16%. Or mereka beli ya udah, orang yang butuh uang di pasar ya dari secondary. Jadi akhirnya jadi orang akan bingung terus terang. Bagus tapi ya langsung jalanin harusnya. Sama kayak rumah gratis katanya. Ya, Ya kan? Itu membuat orang pikir, betul. wah ini bakal ada pemberian rumah gratis nih. Ya itu buat nggak kena ke pasar kita sih. Tapi buat pasar-pasar yang menengah bawah itu merasa bahwa akan ada dapat rumah dikasih sama pemerintah nih. Dalam tanda kutip ya kan. Oke. Akhirnya mereka menahan pembelian. Menahan pembelian sudah terjadi. Apakah proyek-proyek juga ada beberapa yang akhirnya tertahan menunggu kebijakan ini diteken? Kalau kita enggak, karena kita punya suatu, saya rasa developer lain juga pasti akan mempertimbangkan. Karena kita kan di PPJB atau apa punya jadwal pembangunan, jadwal serah terima.